Kami yang lemah Tuhan sudah kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mempelajari firman Tuhan yang hidup. Ketika firman Tuhan disampaikan, kiranya sikap tubuh dan hati kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuntun hamba-Mu sebagai alat-Mu ya Tuhan. Dan kami semua yang siap mendengar firman Tuhan akan menerima berkat yang baru daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengar firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Ketika firman Tuhan disampaikan, kita harus menghormati Tuhan. Katakan menghormati Tuhan. Ya, penting Bapak Ibu. Memang media ini selalu saya berdoa bagi orang yang bermain musik, bagi orang yang WL, bagi orang soundman, bagi penerima tamu, mohon kepekaan yang daripada Tuhan supaya kita boleh menyetel. Tapi karena anugerah Tuhan, jemaat Tuhan, kita kadang bercermin kepada khotbah Tuhan Yesus yang di atas bukit. Bagaimana Yesus berkhotbah di banyak orang tanpa menggunakan speaker. Pak Agi, kenapa alasannya harus selaras? Karena kita hidup di zaman kasih karunia, media teknologi begitu berkembang dengan baik. Ya, sekali lagi mohon dibantu supaya terdengar dengan baik sampai ke jemaat. Tidak seperti minggu lalu. Oke, kita buka slide-nya. Hari ini kita belajar menggunakan waktu dengan efektif. Secara data Bapak Ibu, di Indonesia dari usia yang muda sampai yang tertua rata-rata kita itu menggunakan waktu tidak efektif. Kenapa saya bilang? Ini ada data survei melakukan bahwasanya sekitar 3 sampai 6 jam. Orang zaman sekarang itu lebih suka menggunakan namanya media sosial. Baik itu kalau kita menggunakan Instagram atau juga YouTube, TikTok, kita suka mengupload, kita suka nonton, ya. Bang, pertanyaannya, saya baru khotbah semalam di ibadah youth pemuda. Saya bilang gini, saya ajukan pertanyaan kepada kawan-kawan saya di pemuda. Semuanya saya bilang ke pemuda, kira-kira kalau nonton YouTube, nonton TikTok dosa enggak? Nonton film, nonton TV dosa enggak? Lalu dengan pertanyaan yang simpel beberapa orang mengangkat tangan itu bilang berdosa. Beberapa orang lain mengatakan tidak bang, tidak berdosa kalau sekedar nonton. Nah dosa itu Bapak Ibu tergantung konteksnya. Dalam satu hal contoh, Pak Bu di waktu yang bersamaan dari pukul 10 sampai paling lama kita tengah satu ibadah. Udah perhatikan. Kenapa disebut dengan dosa? Waktu ini bisa menjadi dosa atas hidup kita masing-masing. Kalau di minggu-minggu sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, seandainya kita tidak hadir ibadah. Lalu di waktu yang sama dari jam 10 sampai tengah 1 siang, Tuhan minta cuma 2,5 jam atau 2 jam 15 menit. Kurang lebih seperti itu di gereja kita, waktu ibadah. Lalu di jam yang bersamaan Bapak Ibu tidak datang. Alasannya kenapa? Alasannya pertama kalau anak sekolah minggu saya tanya di belakang, kita ada ibadah sekolah minggu seperti ini. Di jam yang bersamaan di belakang saya tanya, kenapa kamu gak ibadah? Iya bang aku nonton kartun, ada favoritku kartun yang ini. Lalu saya tanya anak pemuda, kenapa kamu gak datang? Iya bang aku ada reuni di jam 10 sampai jam 2. Waduh. Saya tanya orang tua kenapa gak ibadah? Iya aku ada pertemuan juga dari pekerjaanku, dari kantorku, dari A, B, C, dan D. Pertemuan beda sama pekerjaan. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang kita lupa apakah ini dosa. Saya bilang nongkrong itu gak dosa. Nonton itu gak dosa. Ya, selagi waktunya tepat. Katakan tepat. Kadang-kadang kita bekerja kalau engkau punya usaha Pak. Yang bisa kamu kendalikan waktumu. Baik engkau yang berjualan. Baik engkau apapun bentuknya. Jikalau engkau bisa menyetel waktumu, bahkan saya pernah bicara kepada anak muda seperti ini. Gi aku gak bisa datang dari jam 10 sampai sore karena di minggu itu saya harus bekerja dinas pemerintahan. Saya bilang begini, kamu harus tetap berdoa, tetap beribadah. Karena itu memang terikat akan pekerjaan. Kalau kamu bekerja dari jam 10 sampai jam 2, cari ibadah pagi. Cari ibadah sore, jangan sampai kamu gak nyaman. Nah pertanyaannya, kalau itu memang membuat engkau tidak ibadah, gara-gara pekerjaan, gara-gara memenuhi kebutuhan keluarga dan dengan dinas atau juga pemerintahan, ya gak mungkin kita bilang, pemerintahan ini jahat, saya benci Indonesia, enggak. Minta hikmat, beribadalah pagi dan sore atau malam hari ya.
Itu namanya efektif waktu. Makanya kalau saya bilang, kok bisa sih anak Tuhan di waktu yang bersamaan saat ini masih ada yang leha-leha? Kok bisa sih jam 10 pagi nongkrong di hari Minggu? Kok bisa sih jam 10 pagi ngobrol sama tetangganya? Itu aneh Bapak Ibu, jujur. Saya mau bilang gini, berkat Tuhanlah yang menjadikan engkau kaya. Susah payah tidak akan menambahinya, katakan amin. Mungkin engkau di waktu Minggu pagi, engkau mungkin berjualan. Atau seperti saya, seperti kadang-kadang mau live content creator ya di media sosial untuk menyampaikan hal-hal yang baik. Lalu karena saya tahu piti masua, kalau orang Padang bilang gini, piti masua lebih besar di jam 10 pagi sampai jam 2 siang sehingga aku tidak beribadah hari itu. Saya mau bilang kita jangan menjadi orang jahat di mata Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu hari ini datang mau menjadi lebih baik ke hadapan Tuhan. Katakan amin ya. Nah, jadi hari ini kita akan membaca satu pasal dalam Mazmur 90 ayat 1 sampai yang ke-17 Bapak Ibu ya. Kita akan membaca satu pasal. Jika Ibu tidak sempat tadi pagi membaca Alkitab, kiranya diperhatikan Mazmur 97 ayat 1 sampai 17. Kita akan membaca secara responsoria, baca Alkitab sayangku ya. Mazmur 90 boleh lihat handphonenya, kadang-kadang di multimedia juga terlambat. Lihat aja handphonenya Bapak Ibu, jaga hatinya, jaga matanya ya. Mazmur 90 ayat 1 sampai 17 secara responsoria. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua sampai ayat 17 bersama-sama. Dengan perikop, Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, engkaukah tempat perteduhan kami turun-temurun, ayat 2. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak manusia. Engkau menghanyutkan manusia seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Sama-sama ayat 17, 1, 2, 3 ya. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah. Katakan amin. Siap diteguhkan Tuhan? Haleluya. Hari ini topik kita adalah menggunakan waktu dengan efektif. Pak, gak apa-apa kita menggunakan media sosial. Sekali lagi saya tidak melarang Bapak Ibu menonton film, nonton TV, nonton TikTok, YouTube, Instagram, upload sana sini gak masalah. Anak Tuhan kita ini gak kaku. Justru kita melalui media sosial, waktu kita gak apa-apa ke sana. Tapi ingatlah ada hal-hal tertentu harus kita perhatikan. Kalau tadi kita baca Mazmur 97, next sayang. Itu adalah doa Musa ya. Doa Musa yaitu seorang pemimpin rohani yang telah melewati pasang surut kehidupan. Musa mengajak umatnya saat itu bahkan sampai hari ini
untuk kita bijaksana dan menyadari bahwa waktu adalah anugerah yang tak terbatas. Katakan anugerah Tuhan. Ya, yang harus kita pertanggungjawabkan. Nah, pertanyaannya pasti muncul, bagaimana membangun hidup yang berhikmat dan bertanggung jawab atas waktu yang diberikan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu sadari Allah adalah kekal. Kalau kita baca tadi ayat pertama, demikian firman Tuhan ya. Di situ ada kutipan Tuhan, engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Di dunia ini Pak, semuanya berubah. Baik secara finansial, kita dalam ekonomi pekerjaan kadang naik, kadang turun. Jikalau engkau masih dalam kondisi aman-aman saja, cukup-cukup saja, puji Tuhan. Pak, kadang-kadang hidup ini kesehatan juga turun-temurun, kadang naik, kadang turun. Sehebat-hebatnya anak muda berolahraga, pasti akan ada masa dia sakit. Sehebat-hebatnya orang kaya makan dan minum dengan baik dan benar, saya mau bilang, ikut Tuhan ini tidak pernah menjanjikan selalu sehat. Hidup Tuhan tidak pernah menjanjikan selalu kaya. Karena di dalam posisi terendah, maka Allah turun tangan menolong kita. Katakan amin. Pak, kita harus siap. Yang engkau bekerja mungkin sedang diberkati, puji Tuhan, thanks God. Kalau engkau anak muda merasa engkau sehat karena hasil usahamu, puji Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Kalau ada orang tua yang bisa duduk sampai hari ini, Ibu Vera, Ibu Libertina, Ibu Nababan, dan ibu-ibu yang lainnya. Engkau karena Tuhan kau sehat. Tapi ada masanya hidup ini berubah. Kadang naik, kadang turun, kita nggak tahu. Hari ini mungkin saya bisa berdiri dengan tegak di sini. Saya nggak tahu kapan tantangan Tuhan yang terbesar. Tetapi ingat firman Tuhan di ayat pertama. Yesuslah tempat perteduhan kita yang sejati. Katakan amin. Di saat goncangan itu kencang, makanya saya selalu menghimbau Pak. Gereja ini bukan gila duit. Kalau engkau berharap gak ada persembahan, engkau malu, itu salah dirimu, dosamu. Gereja ini tidak berharap engkau harus memberi ya sekian juta. No, itu kasih karunia, itu iman. Kadang-kadang saya tanya kepada anak muda, dek kenapa gak ibadah? Iya bang, belum gajian. Terus kenapa gak gajian emangnya? Malu aku bang, ke gereja gak bawa sesuatu. Yang pertama Tuhan melihat hatimu. Gereja ini adalah salah satu tempat perteduhan Tuhan. Gereja ini tidak meminta embel-embel. Kalau engkau punya uang datanglah. No Pak, saya heran Pak. Kalau engkau tahu engkau lagi susah, terus engkau gak sadar diri bahwasanya Allah telah menolong engkau sampai hari ini. Lalu dengan alasan enggak ada uang, alasan dengan oh ini itu, jangan Pak. Ya karena di ayat pertama Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Kita nggak tahu kalau di Covid kemarin 2019 sampai 2000 sekian, kira kurang lebih 3 tahun ya masa Covid ya. 2019 bulan Maret kalau nggak salah itu Covid sedang semarak-semaraknya. Apakah engkau lupa di masa-masa kesulitan Covid engkau telah ditolong Tuhan? Ya mungkin kamu berkata begini, Pak masa Covid ya aku nggak kena Covid. Tapi kalau udah Tuhan ngomong, jangan sampai malapetaka berikutnya datang. Baru engkau sadar penyertaan Tuhan begitu hebat. Kalau kita boleh selamat di masa Covid begitu panjangnya, maka di hari ini, hari esok, minggu depan, kita sangat memerlukan Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya, kita sangat perlu kali Tuhan Yesus Pak. Nah, lalu di ayat kedua, next. Tuhan itu ada sebelum ciptaan ada. Ya, di ayat kedua firman Tuhan berkata, sebelum gunung-gunung dilahirkan, engkaulah Allah dari selama-lamanya. Yesus itu tidak dibatasi dengan waktu. Yesus itu tidak dibatasi dengan tempat. Ya, kadang-kadang kalau hamba Tuhan ngomong Yesus itu omnipresent, yaitu tidak mengenal tempat. Contoh, memang Tuhan Yesus itu tidak hanya di gereja. Yesus itu ada di rumahmu, ada di kamarmu, ada di pekerjaan, bahkan ada di kamar mandimu. Bukan mengatakan itu hina, enggak. Yesus itu ada di mana-mana. Katakan ada di mana-mana. Lalu ada pikiran jahat ngomong begini, ya ini dengan pede mengatakan, oh Pak, aku bekerja, aku jualan, tetapnya aku beribadah. Kalau engkau menyetel waktumu, itu kan pertaruhan. Di waktu jam 10 sampai jam 2. Memang kalau kita driver online, disitulah jam-jam orang mau pergi ibadah dan pulang nanti banyak sekali. Karena saya pernah driver online kurang lebih 1 tahun, 2020 kiranya. Ya, lalu
sesama kami ojol driver online ngomong, oh ya jam-jam 9 udah banyak itu orang-orang ke gereja. Lalu nanti jam-jam 1, jam 2, oh ya disitulah gede-gedenya omset untuk driver online. Ini kan kita nyetel Pak. Sama seperti jualan tadi. Lalu engkau mengatakan, oh hamba Tuhan ada yang ngomong kok. Yesus itu omnipresent, Yesus itu di mana saja. Tuhan kan tahu aku lagi susah. Tuhan kan tahu aku gak usah ibadah karena pekerjaan. Jangan jahat Bapak Ibu. Saya mau bilang yang dimaksud dengan omnipresent adalah jikalau mungkin suatu hari nanti kamu opname, kecelakaan, mengizinkan engkau tidak bisa datang melangkah ke gereja ini. Itulah disebut dengan omnipresent. Engkau masih tetap berdoa, tetap menyembah di rumah sakit kayak di kamarmu karena engkau tidak sanggup untuk berjalan. Katakan amin. Ngerti Bapak Ibu ya, saya ngomong gini karena kita orang dewasa siap harus berubah. Jangan berpikir oh aku sehat, jangan sampai dihajar Tuhan. Pak, kembalilah kepada jalan yang benar. Yesus itu ada dimanapun kita berada. Nah, kesadaran akan kekekalan Allah, Yesus kita, Yesus yang kekal. Seharusnya kalau kita menyadari bahwasanya Allah kita kekal, yaitu pertama di situ tertulis ada namanya rendah hati. Katakan rendah hati. Yang kedua, kalau kita memang tahu kita harus rendah hati karena Yesus kita kekal. Yang kedua, kita ini menganggap kita ini kecil Pak, kecil. Makanya saya punya konsep gini kalau beribadah atau komunitas Kristen ya di luar pekerjaan. Kalau saya udah masuk ke ibadah, kenapa saya ngomong begini Pak? Saya juga pernah jadi jemaat 5 tahun karena kuliah di Pekanbaru. Saya bergabung dalam gereja GBI Keluarga Kerajaan Allah. Walaupun embel-embelnya saya itu anak pendeta, tetapi ketika saya masuk ke gereja yang baru, karena saat itu saya kuliah di satu menetap di gereja itu dan saya nggak pindah. Saya bukan jemaat pindah-pindah, 5 tahun. Banyak anak muda sekarang nggak nyaman di gereja yang menetap. Seperti tanaman, kalau tanaman ini dipindah cabut, gimana mau bertumbuh? Lalu saya di situ 5 tahun, saya tidak bawa embel-embel, walaupun kadang-kadang teman saya ngomong kepada pelayan, Bang, dia ini anak pendeta. Saya nggak mau bawa nama pendeta. Karena saya tahu ketika masuk ke dalam rumah Tuhan, saya itu mulai dari nol. Adapun mungkin pengalaman saya tetap nol. Saya nggak pernah menyombongkan diri. Oh, saya anak pendeta. Bapak Gembala Sidang, Pendeta Jasman Sagala, sempat ketua BPD. Bahkan ketika saya duduk di bangku S2 di STT Bethsaida dan STT Baptis, para mahasiswa kami S2 banyak hamba-hamba Tuhan. Ketika saya perkenalkan nama saya Hagerim Sagala. Saya punya bapak, kami perkenalan data diri. Bapak saya Pendeta Jasman Sagala, ibu saya Lastiur Sitomorang dan bla 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 bla. Lalu ketika selesai kuliah, mereka jumpai saya, "Oh, bapak kamu pendeta ya? Oh, bapakmu yang BPD itu?" "Iya, Pak." "Iya," dengan rendah hati. Bukan mengatakan, "Oh iya, bapak saya BPD." "Oh iya," enggak. Saya tahu ketika datang ke rumah Tuhan, saya siap dienolkan supaya saya dipermuliakan nama Tuhan. Kalau saya sudah punya standar, kadang-kadang kan kita ke gereja masih bawa embel-embel toh, ya pakai jas, ya, pakai pekerjaan, saya ini punya kontrakan sekian, saya kerja di pemerintahan, saya sehat, enggak. Kalau saya mau bilang rumah Tuhan, makanya gereja ini salah satunya adalah saya enggak pernah membanggakan secara pribadi kalau ada orang kaya. Saya nggak pernah membanggakan kalau engkau anak muda terlihat sehat. Lalu saya sebutkan namamu. Oh, kamu hebat kali. Enggak. Saya akan menyebutkan contoh-contoh rohani dalam jemaat ini. Kalau dia mempunyai sifat yang baik. Saya pernah selipkan beberapa tokoh-tokoh di sini. Contoh ini. Tapi bukan untuk kadang-kadang saya uji hatimu. Saya pernah bilang sama di khotbah pemuda. Rendahkan hatimu. Kalau memang namamu menjadi teladan. Saya nggak mau teladan yang dimaksud adalah bukan kekayaan. Saya pernah bilang saya nggak usah sebut nama. Saya bilang sama salah satu pemuda di khotbah, "Dek, kamu itu punya suara kuat loh. Di saat orang lain lemah bernyanyi, malas bernyanyi, kamu keren kali. Bisa bernyanyi dengan suara kuat. Bahkan hampir sama ke WL." Saya bilang kamu harus kuat dalam Tuhan. Lalu ada seorang pemuda lagi saya bilang, "Dek, kalau saya ingat dari SMP melayani sebagai tamborin itu pilihan yang berat loh. Enggak semua di masa SMP siap melayani. Apalagi sikit-sikit
Kalau saya Bapak Ibu dunia pelayanan mendidik anak remaja dan pemuda ini, saya kadang-kadang suka merepet untuk yang baik. Saya bilang gini kadang-kadang, saya tegur adik-adik Tambor ini contoh hal-hal kecil. Kalau mereka susah kali menyapa orang, menyalam orang ya, adik-adik Tambor ini saksi saya merepet. Saya jumpa mereka, ayo ke belakang, siap melayani nih, ayo ke belakang. Kamu kenapa nggak mau salaman? Kenapa nggak mau negur orang? Dalam Tuhan bukan hanya sekedar pelayanan kecantikan di sini, bukan. Saya tegur dengan tegas. Itu mulai dari anak remaja. Terus mereka mundur Pak. Oh tidak. Saya berdoa bagi jiwa keselamatan jiwa mereka. Ketika saya marah tegur dengan kesalahan mereka. Malamnya saya bersujud sama Tuhan. Tuhan, anak-anak SMP Tambor ini ada 8 orang, 9 orang sama si Kesia. Saya berdoa atas mereka Tuhan. Ketika aku marah, didiklah mereka dengan kasih-Mu. Pulihkan hati mereka. Sampai hari ini satupun mereka gak ada yang mundur. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Gak ada Pak. Itu karena apa? Karena kita harus mengerti Allah kita kekal, rendah hati. Kalau engkau merasa sombong, Pak, masalah terus datang. Jangan bilang masalah gak datang, masalah datang, Pak. Kalau engkau memang rendah hati, ya, engkau sadar engkau ini kecil, saya kecil. Ketika saya WL, ketika saya khotbah, biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Dalam keadaan tidak baik pun Tuhan, aku ini lemah, hanya Tuhan yang besar yang kami agungkan. Kita ini gak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan. Jangan pernah bangga kamu, oh kamu jualan, hebat. Jangan, apapun yang kamu kerjakan, profesimu jualankah? Punya usaha kah, jasamu kah, kau jual daganganmu, kiranya itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Ya, jadi sadari Allah kita Allah yang kekal. Seperti Musa. Musa itu sadar Tuhan, bagaimana aku melewati laut ini? Karena bagaimana aku membawa Israel kalau tidak salah menyeberang ke sana. Lalu kan Musa ini mengandalkan Tuhan. Tuhan kayak mana ini? Singkat cerita kalau konteks zaman sekarang. Tuhan aku gak tahu lagi, kami mau diburu, kami mau diserang. Di saat kita turun tangan merasa kita tidak punya apa-apa. Maka di waktu yang sama Tuhan membukakan jalan untuk Musa. Akhirnya terbelahlah laut Teberau. Makanya lewat, ketika mereka lewat aman, si musuh mau lewat. Musuh mau lewat, tiba-tiba laut itu tertutup lagi, matilah musuhnya tadi. Nah, saya mau bilang dalam Tuhan waktu ini kita harus sadar Tuhan kita adalah yang kekal. Kalau engkau berpikir, oh aku bekerja, kamu gak kekal Pak. Tadi udah kita baca, paling hebat 70 umurmu, paling hebat. Sebelum ada mecin, sebelum ada cepat saji. Ya, apalagi sekarang di dunia kesehatan ada beberapa penelitian, karena saya juga suka olahraga untuk menjaga kesehatan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami kalau di bidang olahraga itu ada namanya ini masih penelitian lanjutan, ada namanya kalau untuk membentuk otot secara instan, mereka itu suka menyuntikkan namanya roid, sejenis roid, baik disuntik, baik diminum, memang badannya gede, merasa sehat, tapi tahu nggak secara fakta ketika mereka mau instan hidup ini umur 50 itu paling hebat udah hidup. Jadi kalau ada Bapak Ibu lihat orang yang badannya besar bukan hasil yang proses lama, Pak, sesungguhnya kalau kita mau sehat itu ada proses yang lama. Tapi ada orang-orang pengen hidup yang ya instan supaya kelihatan keren, lalu menyuntikkan suntik gede badannya. Umur 50 tahun secara penelitian dia rata-rata meninggal. Jadi kenapa orang memilih yang instan? Kalau kita yang normal aja, makan normal, minum normal, tidur normal, Alkitab berkata 70 dan 80 tahun. Jadi berbahagialah Bapak Ibu yang seperti Bu Vera. Umur berapa Ibu Vera kemarin? Opung Vera? 82. Puji Tuhan ya, 82 Opung ya. 82 itu bonus daripada Tuhan. Nah tantangannya, kadang-kadang aku ngomong sama diri, Tuhan umurku sampai berapa ya? Kadang-kadang pengen menyerah aja dalam hidup ini. Kayaknya banyak kali persoalan Tuhan. Ya kadang-kadang aku kalau lihat yang para petua-petua secara usia di sini, Ibu Libertina, Ibu Vera, kadang-kadang Tuhan aku bisa nggak ya seperti mereka hidup sepanjang itu? Tapi yang saya mau adalah kita sadar kita ada waktunya untuk meninggal. Tapi kita sadar Yesus kita kekal yang sanggup memberikan hidup kekal, yaitu surga yang abadi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Ya, jangan lupa Bapak Ibu. Lalu yang kedua, sadari Allah, bahwasanya Allah kita yang kekal. Yang kedua, sadari waktu. Next, sadari waktu, bahwa waktu kita itu terbatas. Katakan terbatas. Kalau kita baca tadi di ayat 3 secara ringkas, engkau mengembalikan manusia kepada debu.
Hal ini menyatakan bahwasanya hidup manusia singkat dan cepat, berlalu seperti rumput yang layu. Makanya Pak, kalau ada lagu mempelai, siapakah manusia sehingga kau ingat dan perhatikan hanya seperti uap. Nah, lagu dan firman Tuhan, hidup ini seperti uap, seperti rumput kering. Pak, kalau kamu tadi kita baca di Alkitab, menurut kita 1000 tahun itu lama, menurut Tuhan 1000 tahun itu singkat. Perhatikan, kalau menurutmu engkau udah merasa umur 60, 50 engkau mengatakan oh begini-begini, ingatlah Pak itu singkat, kita nggak tahu. Kadang-kadang saya kemarin ngumpul sama teman-teman yang bukan seiman, ya ngumpul lalu kami bahas gini. Ini hal yang menarik ini, seringkali orang Kristen juga ngalaminnya, mungkin dari kita pelakunya, mungkin. Lalu saya punya teman, dia sudah berkeluarga, dia sekarang sedang hamil, ya sedang hamil. Lalu sebelum hamil dia menunggu 4 tahun sebelum berisi, ya sebelum dikaruniai anak. Teman saya non muslim lalu disindir sama keluarganya. Ngumpul di satu tempat di rumah dia, para keluarga dan tulangnya kalau di Batak gitu kan. Lalu ngomong salah satu keluarganya, lama kali lah kau bu berisi perutmu itu, nggak berisi-berisi sudah 4 tahun. Udah, lalu si ibu ini karena tipenya menggas gini, Pak semua itu ada waktunya. Tahu nggak Pak, kalau saya belum berisi nggak apa-apa. Bapak lah coba, kalau kutanya, Bapak kan nanya gitu nih. Beliau yang nanya ini umur 60 tahun. Bapak, suami istri nanya kenapa nggak hamil-hamil ya. Padahal sudah 4 tahun. Lalu dibalas sama si ibu ini. Pak, ya sih nggak apa-apa sih kalau Bapak nanya sih. Tapi kalau kami ya nggak masalah. Pak aku boleh nanya balik nggak boleh? Bapak kapan mati katanya. Nah kapan mati? Nah itu kan pertanyaan yang menyakitkan. Kalau orang dunia ya begitu. Makanya kadang-kadang ini menyatakan waktu kita adalah terbatas. Jadi hati-hati Pak. Kalau kita bercanda makanya ingat ada pertanyaan-pertanyaan di dalam Tuhan itu gak etis. Kalau engkau berani bertanya secara pribadinya, kena ke pribadinya, kapan hamil, kapan punya anak, kapan menikah, itu kan pribadi. Sudah kamu doakan belum? Karena kalau kamu gak berdoa terus kamu menanya itu dosa loh. Kamu menghakimi, oh kapan punya anak ya, saya tahu. Ada beberapa kita mungkin latah, kebiasaan, mungkin lingkungan circle-nya teman. Kapan hamil bu, kapan hamil bu, nanti ditanya kapan mati bu. Hah? Kapan kaya ibu, kau pun miskin punya anak. Nah itu kan bahaya. Jadi Pak, Bu, biarlah waktu kita efektif mulai dari perkataan kita. Dan kita percaya bahwasanya kalau hidup kita singkat, kita harus tahu mencari Tuhan. Nah selanjutnya next, di ayat tadi firman Tuhan, di situ ada mengatakan hidup manusia terbatas Bapak Ibu ya. Oleh waktu dan usia hanya 70 tahun. Dan kalau beruntung ya, kalau kuat itu 80 tahun. Di ayat 10 tadi kita sudah baca, selain keterbatasan, hari-hari juga penuh dengan jerih payah dan kesukaran. Makanya saya bilang tadi, kalau tahu waktunya terbatas Pak, kenapa orang malas gereja? Ingat gereja itu bukan harus sempurna. Saya sampai hari ini pun pasti Senin sampai Sabtu ada aja kesalahan saya. Dan kalau saya khotbah kemarin itu ada namanya intimidasi roh jahat. Ketika engkau yang tadinya tahu, rohmu memang ngomong. Firman Tuhan berkata, roh penurut tetapi daging lemah. Kadang-kadang orang Kristen rohmu mulai ngomong nih. Ketika engkau bangun pagi, wake up jam 6 gitu kan, jam 7 atau jam 5 pagi kamu udah bangun. Rohmu itu udah ngomong, oh ini hari Minggu, kamu harus ke gereja. Lalu iblis itu pasti mengintimidasimu, kadang-kadang ngomong gini, kau yakin kau gereja? Iblis itu berbisik dengan cara halusnya, yakin kau gereja? Kau aja kemarin habis zina, kau aja kemarin habis korupsi, kamu aja kemarin habis cakap kotor sama ayah ibumu, kamu kemarin habis begini. Sehingga dirimu merasa gak pantas, aku gak pantas Tuhan, biarlah aku di rumah. Pak, kalau kamu tahu waktumu terbatas Bu, justru kamu mencari Tuhan. Di 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. Tuhan itu Allah yang setia dan adil mengampuni segala dosa kita. Ketika engkau berdoa, kalau saya punya metode saya pernah bilang gini. Kalau kami pun seringkali berantem di mobil, kadang-kadang terlambat. Aku ini kadang-kadang agak lambat. Gantian kadang-kadang Bapak juga mungkin karena usia agak lambat jalan. Mama kami super cepat kayak jet gitu kan. Cepat kali mandi, cepat kali make up, cepat kali makan, semua cepat.
Namanya pun Borus Situmorang. Saya bangga punya mama Borus Situmorang. Gercep kali jalannya. Semua cepat. Ayo Gi, ayo Gi, ayo Gi. Nah kami pun sampai kadang-kadang hari Minggu aja kami kadang suka bertengkar. Tunggu dulu mak, tunggu. Kadang-kadang sampai pakai parfum gak sempat. Buru-buru buka parfumnya terlempar gara-gara mama ngegas kan. Cepat Gi, cepat. Jadi aku mudah kagetan Bapak Ibu. Jadi ketika disuruh cepat Gi, cepat. Terlempar lah ini parfum. Aduh pecah. Mak, mama gak bisa gini. Dah bergumul loh, beribadah loh. Saya bilang garis bawahi waktu adalah terbatas. Itu pun bergumul kami. Lalu masuk ke mobil, kadang-kadang kami diam. Di mobil bertiga, kadang-kadang sama Kak Feni, sama Nike. Kadang kami diam-diaman. Kadang terpanjang, mama pun tak apa jadi pecah parfumku. Mama pun gini. Datang juga bapak kadang-kadang emosional kan. Gini, mama kami suka ngegas sebagai polisi. Kalau dalam ibadah, wah cepet kali. Nike, kok lama kali mandi. Kelas 3 SD, dia sekarang kelas 4 SD. Kami latih cepat. Mamanya juga desak, cepat Nike. Kadang-kadang merengut muka si Nike. Mama pun belum siap ngapa-ngapain, belum siap gini. Kami bertengkar dulu Bapak Ibu sebelum gereja. Tapi satu hal yang aku tahu, ketika kami disiplin dalam beribadah, maka ada penyertaan Tuhan pelan-pelan Tuhan beri pengertian. Oh ini manfaatnya ketika kami on time ibadah. Oh ini ya Tuhan, ketika kami menghormati dalam hal waktu ke rumah Tuhan. Ada di waktu yang bersamaan, ada keluarga yang jalannya santai. Udah tahu jam 10 ibadah, bangun jam 9. Ada loh suami istri loh. Saya pernah survei anak sekolah minggu loh. Saya tanya beberapa, ayah ibumu bangun jam berapa? Kok kau telat? Nah bangun jam 9, jam tengah 10. Jadi ya pantaslah aku terlambat dalam hatiku kan gitu. Nah ada orang udah tahu lambat. Pak minta hikmat, dalam Tuhan ini ada hikmat. Kalau engkau sama kayak saya, kadang-kadang lambat jalan, jam tengah 9 sudah bisa siap-siap. Kalau engkau punya pacar yang lambat, hai anak muda, cewek-cewek yang lambat makeup, tolong kali ya. Pak Agi ini minta tolong kali. Karena kadang kita dalam hubungan, kita merasa kita harus cantik kali maksimal. Semua dipoles, lip cream, lip balm, lipstick, banyak kali, bibir aja banyak lapisannya. Ada ombre lah yang inilah kan ada istilah ombre, lapisnya banyak. Makeupnya ada foundation, ada bedak, ada ini belum lagi sunscreennya. Waduh, banyak kali. Kadang-kadang dalam laki-laki ini kadang-kadang bersabarnya kuat loh, ya. Dalam hati, oh Tuhan lama kali untung ini cuma pacar. Kalau saya bilang, saya pernah pacaran, kenapa saya berani ngomong sama mantan pacar saat itu. Saya bilang gini, Dek, kita kan masih jam 10 di Pekanbaru ya Dek. Tolonglah Dek, cepatlah kita Dek, cepatlah Dek make up. Dia lambat kali Bapak Ibu, makan aja. Kami makan mie ayam pagi-pagi. Satu suap, gemes sekali aku, lambat kali si adik ini. Dek boleh aku bantu makananmu, bukan karena aku lapar Dek, ya dalam hatiku. Tapi karena kau lama kali, kayaknya gak terkejar ini. Satu suap aja, 32 kali kunyah. Sehat kali lah si kawan ini, memang sehat kali. Kan 32 kali kunyah, memang sehat. Badannya juga gak gemuk, kurus kali justru. Kurus kali mantanku ini kan. Dek boleh gak abang bantu Dek? Boleh gak ya? Dalam hatiku Tuhan beri aku hikmat supaya aku gak terlambat. Dalam hubungan pacaran kan jadi dosa dong. Kalau saya menghargai Tuhan itu dari segi waktu pertama. Saya gak muluk-muluk, waktu itu adalah penting buat Tuhan. Lalu, iya bang boleh bantu bang. Dalam hatiku puji Tuhan ku bantulah dia. Datang minggu depannya, bang kita masak bareng. Oh iya boleh Dek. Jam berapa kita belanja? Jam 9, habis lah ini jam 9 Tuhan. Gak bisa jam 7 kita belanja, aku temani pun kau Dek. Aku pun yang beli, aku yang nawar. Gak apa-apa kau di parkiran, aku yang jalan. Nah betul aku yang jalan. Berapa cabai sekilo Pak? Pak berapa Bu? Berapa? Biar gak terlambat Pak. Karena yang penting waktu ini terbatas. Karena waktu ini harus berkualitas sama Tuhan, katakan amin. Jadi kalau engkau laki-laki gak punya sifat pemimpin, oh ya gak apa-apa Dek terlambat kau jam 11 kau datang ke gereja. Aduh kacau ini anak muda yang kacau. Ya, jadi Pak waktu ini terbatas gunakan untuk Tuhan. Karena banyak sekali hal yang membuat kita jerih payah. Banyak sekali kesukaran dalam hidup ini. Tantangan, ya keletihan dan penderitaan yang mendorong. Saya mau bilang gini tentang keletihan. Di situ ada statement keletihan. Kita seringkali mendengar kabar-kabar di WhatsApp kalau di jam ibadah, Selasa, Jumat. Ya Pak Bu, saya mau bilang gini, konteks semalam ibadah pemuda. Kalau kita anak Tuhan, di waktu setengah 8 malam hari Selasa sampai jam 9 kita ibadah malam itu sebentar 1,5 jam. Setengah 8 sampai jam 9 kita udah selesai ibadah mesbah dupa di hari Selasa, meja roti di hari Jumat. Saya ajari kemarin ibadah pemuda. Dek walaupun kalian gak datang mungkin karena
ngerjakan tugas. Saya bilang, kamu jangan pernah bohong ya sama Tuhan. Kalau di hari Selasa Jumat kamu nggak ibadah, lalu engkau tega nongkrong. Sedangkan di rumahmu sendiri ada rumah Tuhan, tempat ibadah. Contoh, saya kalau ngasih dunia pelayanan atau berjemaat dengan baik dan benar, saya bilang gini ketika awal orang mau melayani. Dek, coba pikirkan, kalau di rumahmu adikmu ulang tahun, lalu engkau diundang ulang tahun sama bestimu, sahabatmu, kau pilih mana? Kau pilih rumah sahabatmu ulang tahun atau adikmu? Lalu ada ini cuitan jawaban yang menarik. Ada yang jawab, ya di merayain sama adikku lah bang di rumah. Lalu ada orang lain ngomong gini, ya sama sahabatku lah bang. Kan sahabatku kan lebih dekat, aku gak dekat sama adik. Saya bilang kamu itu jahat loh. Kalau engkau bisa menghadiri acara orang lain tapi di acara rumah sendiri kamu gak hadiri, kamu jahat, bukan keluarga yang baik. Contoh, saya pun kadang-kadang gak bisa ibadah Selasa Jumat Pak. Lalu kami ada grup pengerja atau grup GBI, Bapak Ibu bisa pantau. Itu kami ada berbagai alasan. Saya nggak bisa ibadah karena sakit. Ya puji Tuhan, tidurlah. Tidur, nggak masalah Pak. Pak, boleh nggak ibadah? Boleh. Alasan pertama, kalau kau opname, kalau engkau sakit, drop kali, nggak ibadah nggak apa-apa. Tuhan itu maha baik dan kita nggak jahat. Untuk hal itu kita doakan. Kalau Bapak Ibu dengar ibadah minggu nanti, sebelum doa penutup, Pak Gembala selalu doakan jikalau ada yang izin. Misalnya Pak De Ginting misalnya keluar kota, kita kan doakan. Misalnya Ibu Libertina kalau ada laporan sakit, kita doakan. Ibu Jena Baban kalau lagi di kampung minggu lalu ya, atau acara minggu lalu Ibu Jena Baban gak hadir, kita doakan loh di sini. Nah tapi pertanyaannya di waktu yang sama, kadang-kadang Pak orang salah itu gak apa-apa, tapi harus bisa berubah. Saya bilang kepada pemuda gini, Dek masa iya tega kamu di tengah 8 sampai jam 9 lewat di hari malam itu kamu nggak ibadah tapi kamu nongkrong sama teman. Lebih bagus kamu belajar. Dan kalau saya bilang sama adik tamburin, ya adik tamburin ini saya bilang Selasa Jumat kamu harus ibadah, pilih salah satu selain pemuda. Supaya itu menambahkan imanmu, bukan hanya engkau sekedar tampil. Bukan hanya kita sekedar tampil, bukan no. Kamu harus ibadah adik tamburin. Saya tegur kemarin, kenapa kamu nggak ibadah dek? Iya bang aku sakit. Terus kamu izin? Enggak, dia izin lah supaya kami doakan. Nah kadang-kadang kan itu kita embel-embel, Tuhan banyak kali persoalanku, aku letih, aku capek. Saya percaya ketika engkau datang ke rumah Tuhan, Pak ini kesaksian. Jumat kemarin gak usah jauh-jauh, jujur saya itu lemah kali. Kalau teman-teman yang ibadah Jumat kemarin ada berapa puluhan orang yang hadir di Jumat kemarin. Saya sebenarnya gak mau datang, jujur karena saya demam tinggi, flu berat. Saat itu batuknya parah, sampai hari ini masih dalam pemulihan. Saya pulang dari kerja Marelan, saya mikir Tuhan, saya datang gak ya? Tapi saya punya konsep gini Tuhan, kalau selagi kaki saya masih kuat, pikiran saya gak melayang-melayang, maksudnya gak vertigo, gak oyong. Tuhan biarlah kendaraan ini ku setir, pokoknya sampai ke gereja. Tuhan pimpin aku dengan hikmat dan roh Tuhan. Itu gerimis Jumat malam sebelum kita ibadah. Aku telat datang karena dalam situasi gak sehat, aku datang sampai ke sini. Capek kali Pak, kadang-kadang kita dalam ibadah itu gak bisa selalu sehat. Saya duduk lemah sekali. Tapi ketika saya dengar pujian penyembahan, saya dengar Pak Arbe khotbah, saya ada kekuatan baru meskipun belum sembuh. Tapi ada kekuatan baru. Saya mau bilang, kalau engkau dalam hadir dalam ibadah apapun pertemuan ibadah, kalau engkau selagi kuat datanglah, maka engkau akan merasakan perbedaan. Ingat ke gereja itu bukan sekedar Tuhan aku mau sembuh. Tapi yang pertama engkau ke gereja Tuhan berikan aku kekuatan. Katakan amin. Untuk apa sembuh kamu gak kuat? Kuat dulu pertama. Kuat. Sama kayak saya tadi pulang sampai ke rumah. Tuhan walaupun fisikku lemah. Tapi rohku ada kekuatan. Aku tidur dengan enak, nikmat sekali. Itu adalah rasa aman, rasa tenang yang Tuhan berikan. Nah makanya saya mau bilang Pak, sadari waktu bahwasanya hidup kita terbatas. Banyak kesukaran. Justru di dalam persoalanmu beribadalah, dalam persoalanmu berdoalah. Ya, karena waktu kita harus efektif Bapak Ibu. Dan yang ketiga, ya yang terakhir, yaitu di ayat 11 sampai 12 tadi kita sudah baca. Poin ketiga adalah sadari pertanggungjawaban kita. Takut akan Tuhan adalah awalnya hikmat. Makanya di dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.
Orang bodoh menghina kadang-kadang, kenapa kamu gereja? Pak, Bu, saya mau bilang, jikalau engkau kadang-kadang malas beribadah, jangan pernah mempengaruhi pasanganmu. Ketika engkau kadang-kadang malas beribadah, jangan pernah pengaruhi pasanganmu, anakmu. Ada loh, saya dengar dari beberapa komunitas Kristen, ya, Bang, tolong doakan aku. Mamaku melarang aku beribadah. Aku punya semangat, tapi mamaku melarang. Aku punya semangat, opungku melarang. Karena dia lagi gak mood saat itu. Dia gak mood. Saya mau bilang, hai orang tua yang kukasihi, jangan pernah larang anakmu untuk beribadah. Katakan amin. Kalau dia punya semangat, berjuanglah. Makanya tadi ini ada menarik ini, ada teman Bang Welvan, nggak sengaja aku dengar konteksnya gini. Tapi ini saya nggak sebut karena ini teman beliau. Gue saya tanya ya, nanti kalau tanya siapa temanmu Bang yang diceritakan Pak Agi? Bukan, ini kesaksian hidup salah satunya beliau tadi. Jadi Bang Welvan saya dengar ngomong, Lae nggak ibadah kok Lae? Enggak. Tapi ku suruh anakku beribadah. Setidaknya Bapak Ibu, setidaknya saya nggak membenarkan. Saya nggak benarkan kamu malas terus menyuruh orang tua, tapi setidaknya itu lebih baik. Inilah yang jahat ini adalah udah tahu kita malas, agak malas, tapi kita larang anak kita nggak usah ke ibadah. Nggak usah ke ibadah, biarkan kau di rumah. Cuci piring itu, cuci baju itu, nggak usah ke ibadah. Ada beberapa anak Tuhan, kesaksian hidup saya nggak bisa sebutkan. Komunitas apa, saya ngomong sama mereka, nak doakanlah bagi ayah dan ibumu. Nak doakanlah bagi opungmu, kok jahat ya orang tua sekarang ya. Untuk keselamatan jiwanya kenapa dilarang? Saya mau bilang kalau ada anakmu, adikmu, saudaramu, siapapun yang pengen beribadah. Kalau kamu mungkin pergumulan yang besar saat itu. Terus kamu malas beribadah. Biarkanlah dia bertumbuh dengan iman. Katakan amin. Jangan pernah melarang. Saya gak suka begitu Bapak Ibu. Kalau saya saat itu orang tua yang saya panggil. Pak gak boleh gitu. Jangan sampai dihantam Tuhan. Biarkanlah orang itu beribadah walaupun kadang kita gak sadar apa arti ibadah, gak apa-apa. Engkau juga akan tumbuhkan imanmu, kasih karunia Tuhan pasti ada. Tapi jangan pernah larang orang lain untuk beribadah. Nah sadari pertanggungjawaban, takut akan Tuhan adalah hikmat. Dan dimulai juga dengan rasa hormat. Ingat garis bawahi rasa hormat, katakan rasa hormat. Rasa hormat. Saya lihat dari depan. Kita banyak orang dewasa yang sudah bekerja. Kalau kita di kantor saja, kalau saya pegawai, guru di 2 sekolah, 1 di kampus, saya punya pemimpin. Saya punya rasa hormat kepada pemimpin yang kelihatan. Contoh, kalau kami di negeri harus sampai ke sekolah jam 7.15. Kadang-kadang saya telat Pak, karena perjalanannya cukup jauh. 30 menit kalau posisi ngebut. Kadang-kadang jantung saya berdebar. Ya paling amannya itu 45 menit ke Marelan. Di dekat tol Marelan 2 saya mengajar Bapak Ibu. Nah ketika kepala sekolah bilang 7.15 kita sudah hadir. Sudah bel segala macam. Saya terlambat tengah 8. Karena saya kadang-kadang takut buru-buru. Karena jantung saya udah nggak sekuat itu rasanya. Ketika berlawan dengan truk saya takut Tuhan udah terlambat ini. Oh Tuhan sampai ke sekolah tengah 8 kurang. Lalu kepala sekolah manggil. Gi kamu nih lain kali jangan terlambat. Bla 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 dimarahi. Ingat punya rasa hormat. Saya bilang gini. Kalau saya nggak ditanya alasannya kenapa. Saya cukup dengar aja. Kadang-kadang kan kita nggak usah pembelaan diri ya. Ibaratnya membela diri istilah sekarang itu. Nggak usah membela klarifikasi. Oh iya Pak, saya gini-gini. Kalau nggak usah ditanya, diam aja Pak. Jadi ketika, Gi kamu terlambat gini-gini. Iya Bu, maaf ya Bu ya, saya janji gak terlambat. Saya punya rasa hormat. Kalau rasa saya pengen mau emosi, Ibu gak tahu saya tadi mengalami begini. Enggak, saya punya rasa hormat. Pak, di situ tertulis rasa hormat akan Tuhan. Secara sederhana tadi sudah saya singgung. Yang pertama waktumu. Kalau waktumu ketika kamu datang ke gereja, berikan rasa hormat dari segi waktu. Katakan amin. Waktumu. Kecuali engkau bocor ban menuju ke sini. Kecuali mogok, kecelakaan di tengah jalan. Kita tolak memang di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kita gak bisa menghindari bocor ban. Pak Abe pernah cerita, saya masih ingat kesaksian Pak Abe. Ketika datang ke sini atau pulang, Pak Abe karena rumahnya jauh, lebih jauh daripada sekolah saya.
Marelan Pak Abi itu agak kesonohnya lagi, jauh kali. Rumah Pak Abi sama Ibu Abi. Pak Abi pernah kesaksian bocor bannya, terus terlambat. Gak apa-apa, karena bukannya terlambat bangun Pak. Pak Abi ini termasuk cepat. Kalau Bapak Ibu pengerja lihat, Pak Abi ini termasuk on time. Kadang-kadang kita yang dekat rumah kita malu loh. Kadang-kadang Ibu Libertina lebih cepat hadirnya daripada kita yang dekat sini. Ibu Libertina rumahnya di mana ibuku? Bulu Cina. Mamaku kalau cerita di mana Bulu Cina, walaupun aku nggak tahu di mana Bulu Cina ini, masih sekarang aku nggak tahu karena saat itu saya masih di Pekanbaru kuliah, sempat KKS kebaktian kelompok sel di rumah Ibu Libertina. Benar ya Ibu? Pernah KKS kesaksian ini, jauh kali rumah Ibu Libertina ini, jauh kali. Selain rumah Pak Abi, rumah Ibu Libertina yang baju cantik, Ibu yang tua sana ya, Ibu Tuhan memberkati Ibu ya, jauh kali. Tapi Pak, kalau soal menghormati Tuhan dari segi waktu, saya sendiri hamba Tuhan, saya harus menjadi teladan Pak Abe, Ibu Libertina. Rasul Paulus ngomong begini, akulah teladan kalian. Akulah teladan kalian, Rasul Paulus selalu ngomong. Jadi kita berhak menjadikan teladan siapa? Kalau dari segi waktu, saya mau bilang, Pak Abe rumahnya jauh, Ibu Libertina sampai hari ini gak pernah, jarang sekali. Kalau saya WL atau pengkhotbah jarang sekali ibu ini lewat di atas jam 10. Tengah 10 pun udah nyampe. Kadang-kadang warta pun belum siap dilipat. Kadang ingat ya penerima tamu, kita harus belajar loh dari Ibu Libertina. Umurnya gak muda. Kadang-kadang ibu ini sendiri. Ya kan Bu? Ibu kadang-kadang sendiri ke gereja, kadang-kadang ditemani sama borunya. Ya kan? Borunya. Tapi ibu ini sering sendiri. Ya puji Tuhan. Ibu saya percaya Tuhan yang menghibur ibu dan menolong ibu. Katakan amin yang lain. Saya bangga karena Tuhan. Kadang-kadang yang membuat saya sedih Pak, bukan hanya sekedar engkau kaya. Sekali lagi, saya gak pernah menyinggung kekayaan, kepintaran, kesehatanmu anak muda. Saya akan berdoa bagi kita yang berjuang mati-matian demi nama Tuhan. Haleluya. Saya berani ngomong begini, ada sukacita tersendiri bagi orang-orang yang tepat waktu. Puji Tuhan, Ibu Siagian sama Ningsih hari ini tadi saya lihat dari mobil, mereka duluan nyampe. Saya tahu kayaknya seperti ada persoalan tadi, si Ningsih mukanya agak gimana gitu ya. Gak apa-apa Bu, tapi saya percaya kami pun sering berantem tadi ya. Menuju ke sini sering berantem. Tapi aku percaya kalau kalian berjuang jauh atau dekat rumah kita, berjuang tepat waktu, ada pertolongan Tuhan sehingga engkau ngerti, oh Tuhan inilah bayar harga ketika aku tepat waktu dalam rumah Tuhan. Tuhan akan singkapkan sabar Bu dalam penantian Tuhan. Sungguh-sungguh beribadah ya. Ibu Waru, ibu-ibu ya, ibu guru, ada yang dua kami jumpa kemarin, berjuang demi nama Tuhan. Nah, jadi ada namanya pertanggungjawaban rasa hormat yang kedua. Bukan hanya waktu. Yang kedua ketika engkau memuji Tuhan. Saya harus bolak-balik ngomong begini Pak. Ketika engkau memuji Tuhan, pastikan engkau memuji Tuhan dengan sungguh. Pak, kalau saya ya, kalau kami upacara, kami harus disuruh jawab dengan suara yang terbaik, yang kuat. Siap Bu, siap Bu, misalnya gini. Kita tiap tanggal 17 pakai baju korpri ya kalau guru ya Bu. Kalau guru kita tanggal 17 di hari apapun selain hari Minggu harus pakai baju biru. Korpri ya Bu. Korpri. Ah iya makasih udah diingatkan. Nah jadi kami itu harus ngomong siap Bu. Siap Bu. Kadang-kadang dalam dunia anak Tuhan di dalam gereja, Pak saya mau apa ada yang ngomong Pak. Kenapa Pak? Karena ketika engkau sungguh-sungguh dalam Tuhan, engkau akan tercengang-cengang atas penyertaan Tuhan. Katakan amin. Ketika engkau bernyanyi buat Tuhan, makanya saya suka. Kalau engkau masih sendiri, belum punya pacar, hai anak muda, anak gadis. Bedakan ketika engkau nanti punya pacar. Kalau engkau punya pacar, lalu engkau membuat itu jaim memuji Tuhan. Sesungguhnya pacar dan dirimu gak sehat. Ketika engkau sebelum menikah, engkau semangat memuji Tuhan. Ketika sudah menikah engkau lebih jaim, jaga image, malu aku nyanyi. Saya mau bilang itu gak benar. Justru saya ketika dunia pacaran 2 kali pacaran, 1 orang mana ya? Orang Mentawai, 1 orang Batam Pak. Jujur saya itu gak pernah jaim. Terserah dalam hatiku. Kalau gara-gara ini putus, karena saya orangnya cengeng dalam Tuhan. Kalau udah masuk ke gereja saya 2012 kenal Tuhan, saya punya moto dalam Tuhan. Kalau Tuhan suruh saya nangis, nangis. Kalau Tuhan suruh saya bertepuk tangan, menari, melompat buat Tuhan, pimpin saya. Jadi saya ketika muji Tuhan kayak masa bodoh. Kadang-kadang saya
Daging saya ngomong gini, saya mau kadang-kadang nangis di GBI Pekanbaru. Tapi daging saya ngomong gini, ih malu lo Gi, kan kau lagi dekat sama si cewek itu, malu lo rasanya, malu lo. Ih mukamu jelek kali, pasti kan gak ada muka nangis itu bagus ya. Iya, nangisku percaya, janjimu aja. Sorry saya bukan pemain sinetron sayang ya. Saya apa adanya hidup ini. Kalau nangis muka saya pasti jelek ya. Untung aja di sini gak ada kameramen seperti gereja-gereja lain disorot mukanya ditampilkan. Kalau saya sempat kayak gitu, kurasa saya jaim. Ku percaya janjimu ajaib. Ih malah aku masuk kamera pula nanti. Terukir dalam, enggak. Saya kalau udah memang disuruh Tuhan nangis, muka saya sejelek-jeleknya pasti jelek. Pemain musik lah yang menjadi saksinya. Yang di atas lah menjadi saksinya. Jelek kali muka saya. Kadang-kadang saya lengket tisu. Tuhan, padahal tisu lengket di mata. Oh berarti dari tadi ini udah lengket. Nah saya nggak mau. Ketika mengikut Tuhan, menyembah Tuhan, kita harus punya daya hormat. Hormat yang tinggi buat Tuhan Allah kita. Katakan amin. Bisa bernyanyi dengan suara terbaik? Bisa bernyanyi dengan suara terbaik? Hai anak muda, saya mau bilang, saya punya analogi dari SD pun, saya didik mereka dengan tegas. SD di Marelan ataupun di Bina Sejahtera. Saya bilang, nah apa perlu kamu kecelakaan? Baru kamu tahu nyanyi yang kuat untuk Tuhan. Apa perlu kamu dioperasi dulu? Rasa sakitnya operasi. Baru kamu ngerti betapa pentingnya suaraku buat Tuhan. Apa kau harus kecelakaan dulu? Patah tanganmu, baru kau tahu ngerti angkat tangan. Saya baru ngobrol kemarin hari Jumat sama orang yang bermain bulu tangkis, ya, dia main bulu tangkis jago sekali. Tapi ketika dalam gereja dia itu nggak peduli lah, hanya sekedar hadir, absen doang, biar nggak malu-maluin sebagai Kristen. Motonya gitu. Dia main basket, main racket tuh badminton jago kali, tepak dia sendiri ngomong. Suatu ketika dia hebat loh. Ketika bola mau datang, bola badminton itu dia mundur karena dia jago, punya tenaga yang kuat. Dia mundur-mundur, Tuhan ubah. Yang tadinya harus kebaikan badminton, tapi Tuhan beri kecelakaan kepada orang tersebut. Dia mundur, lalu terpelekok kakinya, terpelekok satu, lalu tangannya ini menahan di bagian perutnya. Singkat cerita patah di sini, tulang kecilnya. Kata dia ada tulang kecil, ada tulang besar. Kurang lebih seperti itu, patah yang tulang kecilnya. Lalu dipen, singkat cerita dipen. Saya mau bilang Pak, kalau engkau sulit angkat tangan, apa tunggu kami doakan dulu? Atau tunggu Tuhan, kalau aku gak ngerti, aku malu angkat tangan. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita semua. Katakan amin. Saya pingin kita semua rindu, kita mengangkat dengan hormat kepada Tuhan. Haleluya. 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 Saya berdoa malapetaka. Doa Yabes pun daripada malapetaka. Lagu itu mahal kali loh. Mahal kali. Mahal. Saya kalau nyanyi lagu itu dengan iman kali. Daripada malapetaka Tuhan. Selagi aku bisa angkat tangan. Selagi aku bisa berdoa dengan baik, posisi yang benar. Ketika aku harus bernyanyi Tuhan. Karena aku gak mau Tuhan hajar dulu tenggorokanku rusak parah, kanker tenggorokan, baru aku ngerti Tuhan maafkan aku. Tuhan tetap ampuni. Tapi apakah kamu harus merasakan yang jahat dulu supaya engkau mengerti betapa baiknya Tuhan kita? Ya, selagi kamu sehat Bapak, Ibu, Adik, persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Bisa beri tepuk tangan yang kuat buat Tuhan kita? Ya. Saya nggak ngomong gini Bapak Ibu, saya karena banyak kesaksian saya dan hampir mati, makanya saya berani ngomong begini Pak. Saya hari ini pun suara saya dalam keadaan nggak baik, tapi saya minta sama Tuhan, Tuhan ajarilah kami yang hadir pagi hari ini, tahu menghormati Tuhan. Ketika engkau tahu menghormati Tuhan, sangat gak pantas yang ketiga, ketika engkau beribadah, hai anak muda orang tua, abaikanlah dulu handphonemu. Kalau engkau itu berdosa buat WhatsApp ya, jauhkanlah. Matikanlah deringnya. Jangan ketika engkau, aku tahu Pak, kadang-kadang kita tidak bisa memilih pengkhotbah yang enak didengar. Kadang-kadang ada pengkhotbah yang gak nyaman dengan telingamu. Saya tahu, saya juga pernah di posisi Bapak Ibu. Lalu ketika engkau gak nyaman dengan khotbahnya atau cara metodenya menyampaikan. Terus engkau statement dalam hidupmu, aku bosan sama khotbah itu. Ya udahlah, aku kan nunduk. Ya pasti dikira Bang Agi itu aku lihat baca firman Tuhan. Padahal yang bukan kau menyatakan kau benar, tapi yang kau buka adalah media sosial.
seolah-olah baca firman Tuhan. Bisa-bisanya kamu buka TikTok, Instagram, WhatsApp ketika dalam beribadah. Sekali lagi Pak, kalau engkau mau dipulihkan Tuhan, doamu mau dijawab Tuhan, hormati Tuhan kita selagi waktumu masih ada. Katakan amin. Mau sesibuk apa kamu bekerja? Pemimpin dosen saya pun kalau hari Jumat kemarin nelpon, saya nggak mau angkat. Nanti saya jawab pulang ibadah. Pak sorry saya lagi ibadah tadi. Maaf nggak bisa saya angkat. Karena hormat saya lebih besar kepada Tuhan daripada manusia. Katakan amin. Kecuali ada kondisi tertentu ketika keluargamu dalam ibadah udah 3-5 kali nelpon kamu sadar. Berarti ada yang urgent, mungkin orang tuamu sedang sakit, kecelakaan, angkatlah itu. Karena itu berarti lebih dari 3 kali, 5 kali berarti penting kali, angkatlah itu. Jadi saya mau bilang, hai anak muda, dosa akhir zaman ini di sini banyakan dosa. Jadi pertanggungjawaban. Lalu kita buka PowerPoint berikutnya, menghitung hari. Menghitung hari itu berarti hidup dengan kesadaran akan nilai dan waktu. Di ayat 12 tadi kita baca. Kita bukan hanya menghitung waktu secara angka, tapi kualitas dalam ibadah. Kalau engkau mempertanggungjawabkan ibadahmu, biarlah ibadahmu yang berkualitas. Katakan berkualitas. Banyak orang ibadah Pak. Baik gereja yang gede, gereja yang kecil, yang sedang bertumbuh. Banyak orang ke gereja. Saya bukan menghakimi, saya pun pernah jadi pelakunya. Kok bisa sih saya di zaman itu, waktu SMA. Saya kenal Tuhan sekali lagi 2012. Saya belajar banyak setelah 2012. SMA saya bisa buka WhatsApp. Dalam hatiku kalau saya mengerti sekarang, Tuhan terima kasih buat hajaran Tuhan. Saya SMA kecelakaan di Simpang Tibor. Tapi saya nggak ngerti Tuhan ini kecelakaan karena saya sejahat itu rupanya dalam beribadah. Saya sekarang baru sadar ini kenapa saya kecelakaan. Oh ternyata saya jahat ya. Saya anak pendeta, ibadah tapi dalam khotbah. Nah ini kan bahaya. Nah kalau kita buka ya, kita baca, kita membangun hati yang berhikmat untuk dipertanggungjawabkan kelak. Pak, tanggung jawab terakhir. Kalau engkau orang tua yang sudah menikah, engkau punya anak, tanggung jawablah itu. Selagi waktumu masih ada, penuhi kebutuhan mereka dengan baik. Katakan amin. Ketika engkau anak Tuhan ya bekerja, tanggung jawablah atas pekerjaanmu. Lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi ini konsep sadari waktumu sebagai pertanggungjawaban. Di dunia kerja bertanggung jawablah. Dunia keluarga jangan embel-embel minta punya anak lebih dari 1. Kalau 1 aja kamu susah mengurus. Saya bilang kamu berdosa loh Pak. Kalau kamu dikarunia anak makannya gak terurus. Banyak keluarga-keluarga Kristen yang saya lihat murid saya nggak ngomong kemana-mana, ini fakta, saya bekerja. Anaknya bisa kelaparan, nggak dikasih bontot, nggak sarapan pagi, nggak bawa minum, nggak bawa makan, dia cuma bawa dirinya. Kalau bukan karena Tuhan yang menolong anak itu, saya bilang, nak nggak apa-apalah nak, kamu nggak bawa uang persembahan dalam ibadah hari Sabtu. Yang penting kamu punya Tuhan, kamu taat menyembah Tuhan, saya percaya kamu akan dipulihkan. Jadi saya bergaris bawahi bahwasanya hidup adalah tanggung jawab. Pak, saya berdosa sampai hari ini. Jadi gunakan waktumu kalau engkau tahu berdosa, sadar untuk mencari Tuhan. Katakan amin. Ya, sadar betapa pentingnya Tuhan. Ayo imam musik sama-sama kita maju ke depan imam musik dan jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi buat Tuhan. Kita siap memberikan waktu kita buat Tuhan, katakan amin. Mau memberikan waktu tenaga kita buat Tuhan secara maksimal, katakan amin. Kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu.